Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah diagendakan, insya Allah kita akan mendengarkan paparan lanjutan. Kami persilakan kepada beliau Ustadz Profesor Dr. Rajendra untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu peserta pengajian pada pagi hari ini, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya diberi kepercayaan untuk menyambung atau menambah apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Agus Kaca tadi. Sebenarnya saya belum siap sebenarnya untuk memberikan sesuatu karena saya punya ilmu ini masih jauh di bawah dibanding dengan bapak-bapak semuanya yang hadir. Tetapi karena Pak Ustadz Agus Kaca meminta kepada kami, mungkin ada hubungannya dengan peristiwa Palu kemarin, ya saya mengiyakan saja. Mudah-mudahan tidak ada yang keliru dan mohon maaf kalau memang saya masih serba kurang. Bapak Ibu sekalian, apa yang telah disampaikan tadi Pak Ustadz Agus tadi itu memang sangat luar biasa menyikapi fenomena alam yang ada. Intinya kalau menurut saya itu perlu memang ada perencanaan yang matang kepada kita semua warga menghadapi fenomena-fenomena alam yang sudah kita ketahui akan terjadi seperti yang digambarkan oleh tadi Pak Ustadz, bahwa hujan dan kemarau itu kan kita harus persiapkan apa yang harus dilakukan, tidak menjadi penghalang untuk kita tidak beraktivitas. Ini kekeliruan kita karena selalu berdalih bahwa ini ada seperti itu. Padahal kita bisa rencanakan bahwa pada bulan ini akan terjadi hujan, maka kita harus persiapkan segala sesuatunya. Hanya orang-orang malas biasanya itu memang yang tidak mau melakukan itu, karena pas-pas ada fenomena seperti begitu ya sudah ada itu. Yang biasanya orang-orang yang punya sifat kemalasan lah. Nah, saya kira kita di warga Muhammadiyah tidak seperti begitu. Bapak Ibu sekalian, bahwa ada beberapa memang fenomena alam itu karena ulah manusia juga sebenarnya itu. Jadi terjadi banjir itu seperti yang di Palu ini, selalu banjir-banjir itu di dekat-dekat kota Palu itu karena ulah manusia itu sendiri. Di mana pohon-pohon yang ada di bukit-bukit itu ditebang semua dijadikan lahan perkebunan, sehingga itu langganan banjir terus. Itu udah mudah longsor, banjir dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan warga-warga yang di sekitar itu, sehingga peristiwa alam kemarin tahun 2018 di Palu itu lengkap sebenarnya itu, di mana terjadi gempa, tsunami, kebakaran, disertai lagi banjir, setelah itu banjir lagi dan tanah longsor. Nah, ini memang perlu kita itu bersabar dalam menghadapi peristiwa-peristiwa ini. Padahal kita ketahui bahwa di balik daripada itu semua ada kesejahteraan di dalamnya. Memang kalau Allah sudah menciptakan sesuatu itu jangan kita ganggu sebenarnya, karena kita sudah diingatkan itu di dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Nah, itu kalau sudah diciptakan jangan kita lagi seperti itu, tapi di balik itu ada kebahagiaan. Nah, contohnya seperti di Palu kemarin 2018 itu
di mana gempa yang biasa sudah terjadi di mana-mana itu, tapi tsunami ini yang menjadi peristiwa aneh yang saya masukkan. Itu peristiwa aneh karena hampir beberapa mancanegara datang meneliti kenapa bisa terjadi tsunami seperti ini yang di Palu. Nah, ternyata apa yang disampaikan tadi Pak Ustadz Agus, memang warga Muhammadiyah itu perlu menyikapi dengan sabar. Waktu itu saya termasuk orang yang ditunjuk oleh dipercayakan oleh pimpinan untuk menjadi koordinator mengenai gempa yang ada di Palu dan dipusatkan di kampus Universitas Muhammadiyah Palu. Dan saya sangat bersyukur sekali kepada warga Muhammadiyah seluruh Indonesia itu dengan respon untuk bisa membantu warga Muhammadiyah atau warga lainnya yang ada di Kota Palu ini dengan peristiwa yang sangat dahsyat itu. Saya setuju bahwa itu menghadapi peristiwa itu harus kita menghadapi dengan positif. Ini yang melihat pertama ini kedatangan ini kebetulan ada Pak Dr. Joko ini, Pak Dr. Joko ini yang datang lebih awal melihat peristiwa di Palu itu, dan samping tugasnya sebagai MDMC juga kita warga Muhammadiyah diberi semacam untuk menenangkan Pak Dr. Joko. Saya ingat sekali Pak Dr. Joko selalu setelah dia turun dari lapangan peristiwa daerah di tempat-tempat yang rawan itu kami selalu dipanggil untuk memberikan semacam semangat untuk menghadapi peristiwa ini. Yang memang saya sendiri itu baru pertama ya memang saya hadapi selama ini. Yang biasa itu yang hujan hanya gempa, hujan panas dengan yang lainnya itu biasa saya hadapi. Tapi peristiwa gempa dan tsunami dan likuifaksi itu yang langka bagi saya karena saya tidak pernah rasakan. Nanti saya di Palu ini baru saya rasakan 3 peristiwa yang sangat dahsyat itu. Tetapi atas bantuan dengan teman-teman dari Muhammadiyah, terutama dari daerah luar Palu itu sangat positif sekali untuk itu. Memang di sini ada perlu kesabaran. Kesabaran dalam menghadapi ini dengan berikhtiar, berupaya semuanya itu bagaimana kita berusaha memperbaiki dan menenangkan warga yang sudah lagi panik gitu. Nah, ini apa yang terjadi, apa yang kita petik dalam hikmah ini. Ternyata ini warga Muhammadiyah di Palu khususnya dekat di sekitarnya itu Palu dan sekitarnya itu sangat warga-warga saudara kita yang non Muhammadiyah itu tidak terlalu respon Muhammadiyah. Tidak terlalu respon Muhammadiyah, tetapi setelah ada gempa likuifaksi ini justru Muhammadiyah menjadi berkibar. Artinya Muhammadiyah itu sedang disukai oleh yang tadinya tidak menyukai, dan bahkan teman-teman MDMC itu membentuk ranting-ranting yang tadinya tidak diterima yang namanya Muhammadiyah. Nah, itu yang kita bisa dapatkan bahwa ternyata dengan gempa ini kita ambil positifnya bahwa Muhammadiyah lebih dekat dengan warga yang tadinya tidak suka Muhammadiyah. Bahkan anak KKN pun kalau datang di suatu tempat itu yang kemarin itu yang dikunjungi oleh MDMC itu tidak bisa diberi kesempatan untuk memberikan apa-apa saja itu. Pokoknya hanya lurus-lurus gitu. Dicurigai memberikan sesuatu yang bisa mempengaruhi orang masuk Muhammadiyah. Tetapi setelah ada gempa ini luar biasa, Muhammadiyah yang lebih utama, lebih duluan memberikan bantuan tanpa siapa, walaupun bukan Muslim juga akan diberi bantuan. Ini yang lebih banyak tahu di lapangan yang medannya yang susah itu adalah Pak Dr. Joko sendiri bersama dengan 5 atau 6 dokter itu. Peristiwa ini berlanjut terus. Di Bali itu juga kami bisa membangun rumah sakit. Rumah sakit ini memang awalnya itu ada semacam klinik itu hanya untuk melayani
Bersalin, ya rumah sakit bersalin lah. Itu dibangun pertama, diresmikan pertama dan terakhir, artinya setelah diresmikan sudah tidak jalan lagi berikutnya. Itu. Jadi tidak pernah dikorek-korek itu sebelumnya gempa itu. Tapi setelah gempa dan itu berjalan terus sampai sekarang itu bahkan ditingkatkan menjadi rumah sakit sekarang sementara dalam proses pembangunannya. Insya Allah kita usahakan itu Oktober ini sudah rampung semuanya. Alkesnya itu kita akan dibantu oleh saudara-saudara kita dari Jawa Tengah. Dan alhamdulillah kemarin juga kami dapat bantuan dari Jawa Timur berupa ambulans. Sebelumnya memang ada sudah ambulans juga dari Jogja. Dan insya Allah bulan ini juga akhir bulan itu akan datang alkes dari Jawa Tengah. Tapi kemarin saya sudah dibawakan ambulans oleh Sekretaris Pimpinan Wilayah Jawa Timur bersama Ketua Lasismo.